Peringatan terhadap kelompok-kelompok Imad dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada sampean. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Sudah, beres. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Habib Mundur ngomong begitu rasanya wah, terbakar saya itu. ingin mengecek kadikdayanya. Siap, iya. Rembang siap. Kapan ditentukan? Wah, kurang biar yang mati tidak terlalu banyak. Nanti kalau yang nanti berkoar-koar mengadu domba antara Muhyiddin dengan PWLS kan ya yang mati banyak. Tapi kan kalau hari yang orang dua, yang mati kan hanya orang dua. Jadi tidak perlu ya Habib itu marah-marah menghadapi tesis Kiai Imad itu. Wah, yang marah itu seperti tadi yang saya sampaikan itu. Kalau sebetulnya orang yang sakti, saya itu siap tanda tangan di atas meterai, suruh memilihkan orang yang mengaku Habib untuk diadu kesaktian. Saya siap dengan seperti iya Gus. Kapan? Biar memang dia yang menang, wah asli keturunan Nabi. Tapi kalau kalah berarti tidak. Kurang lebih. Ini bukan pertarungan yang tidak ringan ini, nyawa ini. Saudara sekalian, masihkah Anda ingat bagaimana pasukan berani mati, yaitu pasukan khusus Gus Dur? Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah video. Ini mantan dari pasukan khusus Gus Dur. Jadi beliau ini bernama Kiai Haji Huldari dari Rambang, di mana beliau sewaktu muda dulu atau sewaktu aktif, di mana beliau sebagai penggembleng daripada Banser dulu, yaitu terutama pada zamannya Gus Dur, saudara sekalian, dan sempat menantang Habib Mundur yang ingin membuat shock terapi bagi Kiai Haji Iminuddin dan kawan-kawan, saudara sekalian. Jadi beliau menantangnya, jangan kau buat orang itu banyak nyawa yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mati sia-sia. Cukup kita berdua saja. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut bergayung. Dari sore ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau dulu belajar kajian kitab At-Turas sama Abah Kiai Haji Ahmad Tamamuddin Munji, sampai alhamdulillah sekarang meneruskan beberapa kajian di masjid. Dan yang tidak kalah kerennya, beliau ini adalah pasukan khusus, pasukan istimewa era Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Andikan saja dulu Kiai Haji Abdurrahman Wahid memberikan komando perang, beliau ini bisa perang itu. Beliau taat komando, taat saran nasihat Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan tanpa mengurangi semangat beliau untuk dakwah, mengawal warga Nahdien, mengawal masyarakat dalam tradisi Wali Songo, dalam tradisi Salafus Sholihin, sampai usia 72, beliau masih tetap semangat. Dan dulu waktu di era Gus Dur dan beberapa kesempatan, beliau sering gembleng Banser. Dan kita tahu pasukan siluman dari Rembang pada saat Gus Dur jadi presiden mau diturunkan itu beliau dan kawan-kawan udah siap itu, udah siap, nggak peduli di hadapannya siapapun, tapi karena taat pada Gus Dur. Di luar dugaan, sambut bergayung, kehadiran beliau di sini ternyata merefleksikan apresiasi beliau, intersubjektivitas beliau, keterlibatan beliau secara batin dengan mengawal, mengikuti perkembangan sosial media dalam diskursus nasab ini.
ternyata beliau betul-betul mengapresiasi yang setinggi-tingginya pada gerakan Kiai Imad dalam konteks meluruskan sejarah, bukan untuk membangun kebencian, dalam konteks kerja ilmiah, dalam konteks meluruskan makam-makam yang sedang dibelokkan, pahlawan nasional yang sedang dibaalwikan, dan Jawa yang dikatakan sebagai milik Tarim dan lain sebagainya. Beliau mengikuti, tidak hanya dalam konteks perkembangan di masyarakat yang sangat mengerikan kalau nggak segera ada upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan distorsi-distorsi atau pengerusakan terhadap sejarah. Bagaimana respon Pak Dori terkait dengan diskursus nasab ini? Tidak hanya cukup di situ, ternyata mendapatkan banyak pertentangan-pertentangan yang luar biasa dari para habaib. Monggo Pak Dori. Kalau dari saya sebagai orang yang sedikit-sedikit sudah ngaji yang lama, itu banyak sekali di dalam fikih ketika ada sesuatu persengketaan itu harus ada bayyinah dan sumpah pengalaman angkaro. Ini satu sisi tadi. Jadi kita itu bagaimanapun sebagai seorang kan menghakimi seseorang itu harus ada bayyinah. Banyak sekali dalam Al-Quran kalau orang menuduh zina misalnya, itu harus bisa menampilkan 4 saksi. Kalau tidak bisa menampilkan 4 saksi, meskipun dia itu melihat sendiri, maka dia akan mendapatkan hukuman cambuk 80 cambukan. Dan ada di Mesir itu saya dengar, ini bisa ditanyakan kiai-kiai yang sudah baca dari Mesir, menghakimi seseorang maling misalnya, itu kalau dia maling dan mukir, itu kepalanya langsung keluar sumunya. Nah ini tidak bayyinah, maka akhirnya hakim tadi dipecat oleh penguasa Mesir karena menghukumi orang tidak dengan bayyinah, dengan bukti-bukti yang nyata. Ini sementara maka saya sangat setuju sekali dengan itu tesis Kiai Imad memang bukan abal-abal karena dia mendatangkan, memberikan suatu makalah atau tulisan-tulisan yang bisa ditinjau kembali. Itu bayyinahnya ada. Dan kalau ada tidak benarnya, bisa dibenarkan. Jadi setiap ulama manapun, misalnya mazhab, itu kan banyak. Tapi yang diakui hanya 4. Karena apa? Ada datanya. Mudawwan. Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Itu ada buku-bukunya. Jadi bisa dilacak. Kalau yang lain kan hanya dan nggak bisa dihapus dengan hadirnya glorifikasi dari Pak Alwi yang ingin menjadikan mujtahid mutlak dari Pak Alwi. Tidak bisa, karena tidak ada bukti, tidak ada kitab-kitab yang menunjukkan yang bisa dilihat oleh orang sekarang, bisa diselidiki kebenaran dan bisa direvisi dan sebagainya. Kalau tidak benar, tidak ada bayyinahnya harus ada. Dan yang ditokoh-tokohkan di Pak Alwi itu juga nggak ada keterangannya itu. Nah, ya, munculnya baru abad ke-9, harus kedua-duanya yang percaya kepada bahwa Pak Alwi adalah tidak keturunan harus punya dalil, punya data, punya bayyinah yang otentik. Demikian juga yang menolak dan yang percaya itu harus sama-sama imbang gitu loh. Ya. Harus ada. Dan yang menarik Pak Dori ini, teman-teman, ini harusnya kan pensiun, sudah usia 72 tahun. Ya. Pensiun dari menggembleng Banser, pensiun dari mendampingi anak-anak muda Nahdlatul Ulama. Tapi di usia 72 tahun, begitu ada diskursus nasab, beliau ini semangat untuk mengikuti berita itu. Bahkan semua yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad di sosial media, yang saya sampaikan di sosial media, beliau mengikuti. Bahkan sempat mohon maaf ini agak keras ini, sempat jengkel dengan Habib Mukhdor yang ingin memberikan terapi tegangan tinggi
beliau itu siapa sih? Diadu sama beliau, mau saya. Ini beliau. Iya, berani saya. Iya. Banyak yang tidak meninggal. Jangan mengadu Muhyiddin dengan WWILS. Banyak bangkai yang tidak berdosa. Mati hanya orang dua. Gitu loh. Tapi gimana menurut Pak Zuhri, fenomena Habib yang berkembang selama ini memang meresahkan masyarakat atau tidak menurut Pak Zuhri? Memang masyarakat sudah dihipnotis kan. Sudah dicuci otak, udah membekas itu sulit. Itu mungkin kalau menurut Gus Ubed itu, Kiai Ubed itu katanya 5 tahun minimal. Karena sudah kadung cinta, jadi untuk dipisahkan itu ya sulit, tidak dengan waktu yang membalikkan tangan tidak bisa, pelan-pelan. Tapi di lapangan ada perkembangan apa Pak Zuhri? Semakin masyarakat sadar terhadap fenomena Habib, atau semakin masyarakat terhipnotis oleh Habib? Enggak, dengan adanya peristiwa pro kontra ini minimal mengurangi bahwa orang-orang yang terlalu mahabbah dengan Habib itu berkurang. Itu minimal kan itu. Jadi ada keseimbangan, ada balance. Terus bentuk kan terus masyarakat kan terus kalau kiai tidak Habib orang nani kanggo mardut, dukun yang tidak Habib orang laris, ya, dan sebagainya. Toko ora Habib orang patek laris. Betul, dia mengambil nama orang atau makhluk yang mulia. Alat promosi lah, alat promosi. Tapi sekarang semuanya pada sadar semua. Ya, minimal goncang ya. Minimal goncang tidak terus seperti kemarin. Minimal goncang. Iya, minimal goncang. Tapi sikap Pak Zuhri sendiri gimana merespon kondisi Habib seperti itu? Wah, itu ya perlu diterapi itu juga. Biar sakitnya sembuh itu. Jadi yang perlu diterapi malah kelompok-kelompok Habib yang masih mempertahankan nasab itu ya. Seperti nggak punya malu. Nasab di Jawa itu kan nggak pernah dipakai untuk unggul-unggulan. Ini saya cerita ya. Saya punya guru Kiai namanya Abdul Rohim Abdul Lasem. Punya kakak namanya Kiai Abdul Hamid yang terkenal wali itu. Nah itu saya kurung kabar entah benar entah salah. Katanya Mbah Hamid Pesuruan itu termasuk Dzurriyyah Nabi. Kabar. Bahim berarti kalau Mbah Hamid itu dianggap turunan Nabi, logika loh. Berarti Bahim ya turunan Nabi, dulur tunggal Pak tunggal Mbok punya putra Abdullah. Tapi selama saya mengaji di situ, belum pernah satu kecap serempet kata-kata yang dia itu Habib atau Sayyid, belum pernah Mbak Hamid pernah. Ya orang biasa. Itu loh saya. Kalau mata dan telinga saya sendiri, saya mengaji di Bahim kan ya lama. Bahkan nggak ada kiai-kiai Jawa itu yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Kaget saya, Mbah Hamid kalau seorang Sayyid, turunan Nabi, Mbah Hamid iya kan itu logikanya kan gitu. Tapi nggak pernah diunggul-unggul. Jelas nggak pernah. Sementara Habib-Habib sekarang ini itu pada pamer, kebanteran ngaku cucunya itu kebanteran. Saya ya senang. Akhirnya yang melawan mereka kan Muhyiddin sendiri. Kiai Imad itu kan aslinya Muhyiddin. Kiai Fuad Bairat aslinya Muhyiddin. Kalau dulu saya tidak pernah Muhyiddin, biasa-biasa saja. Oh dari dulu biasa-biasa Pak Zuhri? Belum pernah kagum sampai terhilang-hilang sama Habib, belum pernah? Malah kemarin saya di masjid itu, selawat itu dengan modal atau biaya yang sebesar itu, hasilnya tidak seimbang. Zaman dulu sholawatan itu kan untuk ngiringi pengajian Pak Zuhri. Zaman sekarang sholawatan dipakai konser. Dijual mahal dalam ukuran dunia, tapi murah dalam ukuran akhirat. Iya itu. Dulu saya selawatan. Saya tidak pernah ikut disuruh naik ke panggung bersama. Tapi di desa sini dulu 1 tahun 2 kali, sekarang udah nggak ada. Sudah pada sadar semuanya. Belum pernah tahu mau saya di atas panggung terus kumpul, belum pernah. Oh aneh ngati orang seperti sekarang ini orang cocok. Hasilnya dengan biaya itu gak seimbang. Jadi tidak perlu ya Habib-Habib itu marah-marah menghadapi tesis Kiai Imad itu. Wah, yang marah itu seperti tadi yang saya sampaikan itu. Kalau sepertinya orang yang sakti, saya itu siap tanda tangan di atas meterai, suruh memilihkan orang yang mengaku Habib untuk diadu kesaktian. Saya siap dengan sebab iya Gus. Kapan?
Biar memang dia yang menang, wah asli keturunan Nabi. Tapi kalau kalah berarti tidak. Kurang lebih itu bukan pertarungan yang tidak ringan ini, nyawa ini. Wah, cara bagaimana nanti bisa diadu. Semangat beliau sebagai pasukan khusus Gus Dur masih melekat. Sekarang masih melekat. Saya tidak kuat melihat itu. Cara wong kulo bal-balan itu ada bola sadut di lapangan tuh ngeter ke kaki sudah ngeter. Masya Allah. Apalagi kalau melihat Habib Mokhtar mau memberi terapi tegangan tinggi dulu. Tanggul. Ketika melihat Habib Mokhtar ngomong begitu rasanya wah terbakar saya itu. ingin mengecek kadigdayannya. Siap, Rembang siap. Kapan ditentukan? Wah, kurang biar yang mati tidak terlalu banyak. Nanti kalau yang mati berkoar-koar mengadu domba antara Muhyiddin dengan WILS kan ya yang mati banyak. Tapi kayak sekarang kalau hari yang orang dua, yang mati kan hanya orang dua. Jadi pemirsa, beliau itu ingin agar tidak terjadi konflik antara Muhyiddin dan PWLS. Itu jangan diadu domba. Itu sama-sama masyarakat pribumi. Selamatkan dan jaga masyarakat pribumi. Jangan terjadi konflik. Nah, daripada masyarakat sesama masyarakat pribumi terjadi konflik, beliau siap sama otak sama tokoh intelektualnya di balik Muhyiddin itu. Misalnya yang ingin menggerakkan Muhyiddin itu Habib Mokhtar. Kita akhiri di sini. Semoga bermanfaat dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi dari Kiai Haji Hudlari dari Rembang. Gimana beliau itu sangat ikhlas sekali. Kalau kita lihat kalau kita melihat orang baik itu, saudara sekalian, cukup kita lihat bagaimana cara bicaranya, lalu kemudian raut wajahnya ketika berbicara, lalu kemudian bagaimana etika, lalu kemudian ketika orang bicara beliau itu diam, ketika orang menjelaskan beliau diam, lalu kemudian ketika disuruh menceritakan masa lalu, luar biasa saudara sekalian. Beliau merupakan seorang pasukan khusus. Dulu bahkan beliau kalau kita lihat sebagai sebagai komandan ya, sebagai pelatih para banser dulu. Beliau yang menggembleng para banser dulu. Dan katanya beliau itu di era Gus Dur salah satunya yang berani mati. Berani membela mati-matian Gus Dur. Katanya ketika beliau bicara tadi, itu sampai-sampai tidak peduli lagi ketika Gus Dur ingin diturunkan secara paksa. Pada waktu itu, beliau dan kawan-kawan itu tidak peduli lagi. Meskipun itu banyak polisi, banyak apapun itu, langsung rela untuk menyerang istana pada waktu itu. Namun dengan sikapnya Gus Dur, luar biasa, Ki Haji Abdurrahman Wahid tidak mau melihat pendukungnya yang setia bertumpah darah dengan para aparat pada waktu itu, lalu kemudian menyuruh pendukungnya untuk tetap tenang, jangan membuat keributan, jangan sampai ada pertumpahan darah. Lalu kemudian tidak ada terjadi apapun, saudara sekalian. Itulah kelapang dadaan daripada Ki Haji Abdurrahman Wahid, yang kalau Anda lihat ketika Rizik Syihab lagi berkuasanya, saudara sekalian, dulu itu sampai menghina Gus Dur, saudara sekalian. Kita jangan lupakan itu. Buta mata buta hati, kok seperti itu dia. Sampai segitunya dengan Gus Dur, saudara sekalian, Rizik Syihab ini. Lalu kemudian datanglah Raffi Ahmad, tidak tahu apa-apa, ingin menyerahkan anak muda kepada Rizik Syihab. Mau jadi apa? Mau jadi membuat anak muda ini pergi semuanya ke Palestina untuk jihad sia-sia. Nah, ketika kita melihat daripada fenomena sekarang, saudara sekalian, luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana para menteri kita, baik dari Menak, Kiai Haji Profesor Nasaruddin Umar, lalu kemudian Raffi Ahmad, lalu kemudian ini yang paling konyol sekali, saudara sekalian, yaitu Nusron Wahid, yang menyatakan Bani Hashim katanya itu salah satunya keturunannya para Habib yang sekarang ini. Kok bisa Bani Hashim dari para keturunannya Bani Habib, saudara sekalian? Kalian balu lu. Apakah ini dia hanya berbicara atau memang tidak tahu atau sengaja ingin membelokkan, saudara sekalian? Bahkan di akhir pembicaraannya itu
si Nusron Wahid ini mengatakan bahwasanya Ahlul Bait itu salah satunya ini. Ahlul Bait itu adalah para Habib, saudara sekalian. Yang belum tonton silahkan tonton saja, sudah kita upload. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Ahlul Bait itu sudah tidak bisa diganggu gugat, saudara sekalian. Sudah baku dia. Inilah yang mungkin yang dikatakan takdir mubramnya, yaitu ada 5, yaitu baginda Nabi, lalu kemudian Sayyidina Ali, lalu kemudian Sayyidatuna Fatimah, lalu kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Cuma 5 orang. Lalu kemudian Ahlul Bait yang selain itu tidak ada, saudara sekalian. Kok bisa sekelas menteri Nusron Wahid? Memang Nusron Wahid ini dulu apa ya, kontroversi ya. Dimana Ahok dulu ketika menghina Al-Quran. Cuman dia kiai yang melototin ulama untuk membela Ahok, saudara sekalian. Lalu sekarang tiba-tiba bela Habib, lalu akhirnya blunder, saudara sekalian. Itulah sekelas menteri kita. Mudah-mudahan menteri-menteri yang lain tidak sepenyakit menteri-menteri yang sudah kita sebutkan tadi, saudara sekalian. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.